hari ini. Para kuasamu Bapa, agar tidak ada yang mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan Yesus. Dan urapi kami satu persatu Tuhan Yesus, agar kami semakin fokus Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Gembala Tuhan Yesus yang memimpin dari ujung sampai pertengahannya, dan berkati juga kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Cita surga. Dengan
hadirat-Mu. Jonathan akan berdoa bagi kita ke firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan, puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Sungguh kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami sore hari ini Tuhan. Engkau sudah menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan membuka kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sebelumnya Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau menjamah setiap pikiran kami Tuhan, agar firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar dan tidak membawa apa-apa dari tempat ini, tetapi kami bawa di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memimpin kami. Engkau pakai Tuhan untuk lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau kuasa tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Angkat dan tembok-Mu dari surga turun di tempat ini dan mengelilingi kami Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan dengan baik dan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah kehidupan yang harus kita jalani di akhir zaman. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, ada awal permulaan penciptaan, ada pertengahan kehidupan di dunia ini, tetapi ada juga akhir dari akhir zaman. Jadi kita saat ini hidup bukan hanya di akhir zaman, tapi akhirnya akhir zaman. Jadi sudah akhir zaman, tambah akhirnya lagi lebih. Ya. Jadi orang percaya itu akan diadili di hadapan Kristus, tapi orang yang tidak percaya akan diadili di hadapan Allah Bapa. Ada dua pengadilan itu. Orang percaya akan diadili di hadapan Kristus untuk apa? Bukan untuk menerima hukuman, tapi untuk menerima mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang selama hidup setia kepada Tuhan, melayani Tuhan sampai mati, tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan bahwa suatu saat mereka akan diadili di hadapan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan atau hadiah dari Tuhan. Ya, karena selama kita hidup kita melayani Tuhan. Kalau selama kita hidup kita nggak pernah melakukan apa-apa, mungkin di atas sampai di surga tidak ada mahkota yang kita dapat, karena kita nggak melakukan apa-apa di dunia ini. Ya. Tapi orang yang tidak percaya akan dihakimi di hadapan Allah Bapa untuk apa? Untuk dihukum. Ya. Karena nama-nama kita akan dipanggil satu persatu ya. Martin banyak. Martin Angin nggak ada, Martin Luther aja nggak ada. Kan ada lagu sekolah minggu bilang, bila namaku dipanggil aku ada. Jadi kita bilang setiap kita yang menjadi milik Tuhan, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan jikalau nama kita tidak dibacakan, maka kita akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk disiksa bersama dengan iblis selama-lamanya. Sebenarnya lautan api itu diciptakan memang khusus untuk iblis dan pengikutnya. Tapi masalahnya iblis nggak mau sendiri di neraka. Iblis mau supaya ada banyak pengikut, ada banyak orang juga bersama-sama dia di dalam neraka. Makanya di akhir zaman ini iblis bekerja dengan lembu bagaimana menyesatkan banyak orang, bagaimana membuat orang supaya suatu saat mereka akan binasa bersama-sama dengan dia. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini, masih bernafas, masih ada kesempatan bagi kita.
Kita memilih mau setia kepada Tuhan atau tidak, ya. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita dapat diselamatkan, ya. Jadi kita mau memilih untuk setia kepada Tuhan. Jangan menukar dia dengan apapun. Iblis tidak mau kita menjadi milik Yesus. Iblis tidak mau kita diselamatkan. Dia berusaha di akhir zaman ini bagaimana menyesatkan banyak orang, bagaimana mempengaruhi banyak orang untuk bersama-sama dengan dia di dalam lautan api itu, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hendaklah kita tetap setia, ya, sampai akhir hidup kita atau sampai kedatangan Tuhan, ya. Makanya di gereja kita berkumpul bersama-sama untuk saling mendukung, saling mendoakan, di KKA juga, ya, untuk tetap saling mendoakan, saling mendukung, ya, supaya kita tetap sama-sama maju, ya, itu. Jadi Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, ya. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk melakukan apa yang kudus. Karena surga adalah tempat yang kudus. Orang-orang yang akan bersama dengan Tuhan harus hidup di dalam kekudusan, ya. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, ya. Ibrani 12 ayat 14. Mungkin salah seorang membacakan ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke, ya, firman Tuhan bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Lihat pun enggak, apalagi masuk di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada yang berpendapat begini, oh manusia kan tidak ada yang masuk surga, semua kan berdosa, tidak ada yang hidup kudus bisa masuk surga. Ya memang kita sebenarnya tidak layak untuk masuk surga karena dosa kita. Tapi kita bersyukur Yesus datang menebus kita dan memberikan kepada kita pengampunan dan keselamatan. Jadi pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ada yang bilang, oh nanti ada yang hidup benar, ada yang tidak benar, nanti sampai di surga ditimbang katanya. Nanti yang banyak kebaikan masuk surga, banyak kejahatan timbangannya turun masuk neraka. Tidak seperti itu. Tidak ada dosa sekecil pun yang dapat membuat kita masuk surga. Karena terus surga adalah tempat yang kudus, ya, tidak bisa ditimbang-timbang, ya. Harus 100% kudus di hadapan Tuhan. Tentunya dengan kekuatan kita gak mungkin hidup kudus. Setiap hari kita banyak berbuat dosa dan kita tidak mungkin hidup kudus dengan kekuatan kita, karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengirimkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, untuk berdiam di dalam hati kita, menuntun kita di dalam kekudusan, ya. Jadi kalau kita mau hidup kudus, mintalah Roh Kudus menjamah hati kita, memenuhi hidup kita, sehingga kita hidup di dalam kekudusan, ya. Dan kekudusan adalah syarat mutlak untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, itu. Oke, itu hal yang pertama, ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Meskipun di akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah berkata ada banyak sekali kejahatan yang terjadi, ya. Ada suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, ya. Ada perbuatan-perbuatan yang jahat yang belum pernah kita dengar, ya. Itu akan terjadi. Dan kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, setiap hari itu ada kejahatan itu. Tetapi orang percaya, biarlah kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, tapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Seperti Nuh, ya. Nuh itu dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahat pada waktu itu, tapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun yang lain itu ejek dia, oh kamu ngapain, kamu percaya Tuhan, orang semua hidup jahat kok, kenapa kamu sok-sok suci? Tapi Nuh tetap
hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan kasih buat, Tuhan perintahkan kepada dia, buatlah batra, karena Tuhan akan membinasakan dunia ini dengan air bah. 120 tahun Nuh itu berkhotbah kepada orang-orang pada waktu itu supaya mereka bertobat. Tapi mereka malahan mengejek Nuh, gila kamu. Mereka bilang Nuh orang gila, karena dia bangun batra di hutan. Untuk apa orang gila, kurang kerjaan. Mana ada Tuhan bilang mau hukum manusia. Tapi Nuh tetap sabar memberitakan kebenaran. Dan sampai 120 tahun tidak ada satu orang pun yang dimenangkan ya. Hanya Nuh dengan keluarganya aja. Dan benar-benar air bah turun ya. Mungkin kalau hujan turun mereka masih senang ya. Tapi tiba-tiba naik di leher, waduh sudah panik ke gunung. Tapi air bah naik terus sampai menutupi seluruh dunia. Nah, banyak juga yang berteriak, Nuh bukakan pintu bagi kami, bukakan pintu. Tapi Nuh bilang bahwa pintu batra itu ditutup oleh Allah, bukan ditutup oleh Nuh, sehingga dia tidak bisa membukakan pintu. Nuh bilang 120 tahun aku sudah berkhotbah kepadamu, namun kamu keraskan hatimu. Dan sekarang penyesalan sudah terlambat. Ya itulah manusia ya. Ya, mungkin kita juga saat ini ya seperti Nuh itu ya. Mungkin ada kita dengar firman Tuhan, kita bilang omong kosong aja itu. Mana mungkin ada kedatangan Tuhan ya. Mungkin seperti itu. Tapi nanti Tuhan datang, menyesal ya, kenapa dulu saya tidak dengar firman Tuhan, saya tidak taat ya. Tapi sudah terlambat ya, seperti yang dialami oleh Nuh. Alkitab bilang hanya 8 orang yang diselamatkan, dan Nuh beserta 3 orang anaknya dengan istri mereka. Nuh jadi 8 orang. Yang lain itu mati. Ya nggak tahu berapa juta orang yang mati pada waktu itu. Dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Dan Alkitab bilang nanti Tuhan tidak lagi menghukum dunia dengan air bah, tapi dengan api dan belerang. Makanya Tuhan memberikan perjanjian, yaitu pelangi. Ya, kalau Bapak Ibu sehabis hujan biasa ada pelangi yang muncul. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan Nuh, bahkan dengan manusia, bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Langsung terbakar kita. Ya. Jadi marilah kita mempertahankan hidup kita kudus di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Yang kedua adalah memilikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di akhir zaman ini hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa hubungan kita yang baik dengan Tuhan, ya pasti kita akan terpisah, akan diceraikan dari Tuhan, dan akhirnya kita akan binasa. Bagaimana cara kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan tetap hidup berjalan bersama dengan Tuhan di akhir zaman ini? Yang pertama adalah berdoa dan berjagalah menantikan kedatangan Tuhan. Jadi hanya dengan doa sajalah kita dapat mempertahankan hidup kita setia kepada Tuhan. Ya. Berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Bapak Ibu bilang, berdoa sudah bosan. Tapi firman Tuhan bilang kita harus berdoa terus menerus, berjaga-jaga. Ya. Ya, seperti perumpamaan 5 orang gadis yang bodoh dan 5 orang gadis yang bijak. Mereka sama-sama menantikan pengantin mempelai pria. Ya. Tetapi 5 orang yang bodoh ini mereka tidak siapkan minyak dengan banyak. Mereka hanya siapkan minyak seadanya. Ya, mereka pikir nanti juga ketemu juga. Ya, asal-asalan. Tapi 5 orang yang bijak ini mereka siapkan minyak yang penuh. Mereka juga ada persiapan yang lain. Mungkin mereka siapkan minyak di cirigen lagi. Kalau ada yang habis mereka bisa tambahin. Tapi yang 5 yang bodoh ini bilang cukup aja 1 pelita. Palingan Tuhan sudah datang. Mempelai sudah datang. Tapi apa yang terjadi? Ketika mempelai datang tengah malam, ya, minyak mereka sudah habis. Mereka meminta sama yang 5 orang yang bijak ini. Tapi 5 orang bijak bilang, kami juga butuh minyak. Kamu beli aja ke kios. Ketika mereka beli ke kios, datang mempelai. Mereka datang lagi, pintu sudah tertutup. Ya. Itu sebuah perumpamaan sama dengan kita ya. Minyak kita adalah doa, dan minyak kita adalah api Roh Kudus di dalam hati kita yang harus terus menerus kita isi setiap hari. Ya.
Ya, karena iblis juga tidak senang kita masuk surga. Iblis mau supaya kita diseret dan masuk dalam kebinasaan. Ya, dia menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan kita, menyesatkan kita. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan tetap mempertahankan kekudusannya di hadapan Tuhan. Ya, yang pertama adalah berdoa dan berjaga. Berdoalah setiap hari, ya. Karena dengan berdoa, tangan Tuhan akan datang menopang kita. Dengan berdoa ada kekuatan yang baru. Dengan berdoa kita akan hidup kudus di hadapannya. Ya. Yang kedua, buanglah dosa yang akan menggagalkan kita menanti kedatangannya. Jadi Bapak Ibu, di akhir zaman ini mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita buang segala kejahatan kita, setiap dosa kita, dan kita bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita itu. Atau ketika kita dipanggil, ya, dipanggil apa? Meninggal dunia saat ini, kita dipanggil lah, kita belum siap, wah repot Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau meninggal sama dengan kedatangan Tuhan juga, ya, tidak bisa ditahu ya kapan meninggal kita, ya. Tanggal berapa meninggal saya, ya, yang nggak tahu juga. Tiba-tiba ada musibah, nyawa kita bisa langsung lenyap, kita nggak tahu. Ya sama dengan kedatangan Tuhan juga, yang tidak ada yang tahu. Ketika kita meninggal juga tidak ada yang tahu. Ya, mungkin makanya karena kita terheran-heran, ya, orang itu kemarin baru cerita sehat-sehat, baik-baik, tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi. Ya itulah kehidupan, ya, di mana Tuhan mengutus Yunus ke sana untuk menyampaikan firman selama 3 hari 3 malam. Tapi untungnya orang Niniwe ketika dengan firman Tuhan, mereka puasa 3 hari 3 malam. Mereka bertobat, merendahkan diri, mereka minta ampun sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengampuni kota Niniwe. Tuhan tidak jadi melenyapkan kota Niniwe karena masyarakat di kota Niniwe mereka bertobat. Ketika Yunus memberitakan Injil, bertobatlah, mereka bertobat. Maka mereka puasa, mereka menangis di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe karena mereka sudah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Ya, sama dengan kita, ya. Mari kita menjadi seperti orang Niniwe, ya. Jangan seperti orang Sodom dan Gomora yang keraskan hati, yang tidak mau bertobat. Ya. Oke, yang ketiga, milikilah hikmat dan dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Jadi berhikmat dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Waspadai godaan dunia seperti pesta pora, kemabukan, dan penyembahan berhala. Oke, mungkin itu sudah Bapak Ibu tahu. Yang kedua, bertobatlah selagi masih diberi kesempatan. Ini mungkin yang saya mau ingatkan kepada kita semua, ya. Bertobatlah selagi masih hidup, masih ada kesempatan, ya. Nanti kalau sudah meninggal tuh nggak ada lagi kesempatan, ya, selama-lamanya. Kayak orang kaya dalam Lazarus, ya, udah meninggal baru dia mau bertobat. Tuhan, kasih saya bangkit berapa menit lah biar saya sadarkan keluarga saya. Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan karena sudah terlambat, ya. Tetapi saat ini Bapak Ibu masih ada kesempatan, ya. Kalau kita masih hidup masih ada kesempatan. Ada juga yang berpikir nggak apa-apa lah, kalau sudah sakit-sakitan, udah mau mati baru bertobat, kan masuk surga. Ya kayak penyamun itu, ya, dua perampok, ya. Sebenarnya Tuhan mau supaya dia berbuat baik, melayani Tuhan, tapi tidak ada kesempatan bagi dia. Tapi paling tidak dia bertobat dan tidak lancar ke neraka. Ya, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Mungkin firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita untuk bertobat sungguh-sungguh selagi masih ada kesempatan. Ya, ada lagu yang menjadi lagu favorit kita di gereja kita. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Di refnya itu bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadi lagu ini diciptakan oleh seorang pendeta, ya, dari Ambon juga, namanya Pendeta Latu Mahina. Dia punya anak yang nakal, bandel, ya. Padahal dia ini pendeta, tapi anaknya bandel, ya. Anaknya sangat jahat.
Setiap hari orang tuanya mengingatkan dia, mendoakan anaknya supaya anaknya itu sadar dan bertobat. Tapi anaknya tetap keras kepala. Suatu saat anaknya bilang, tunggu papa, nanti kalau saya sudah tua baru saya bertobat. Sekarang saya masih muda, saya berfoya-foya dulu. Tapi orang tuanya dengan sabar mendoakan dia, menasihati dia. Tapi anak ini tetap bandel, ya. Sampai akhirnya anak ini kecelakaan, ya, dan akhirnya meninggal dunia. Dan orang tuanya sangat menyesal. Akhirnya tulis surat lagu ini, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya benar Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jangan masa bodoh dan tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu sikap yang tidak benar dan jahat di hadapan Tuhan adalah hidup masa bodoh. Ya. Jadi ada firman Tuhan yang datang, masa bodoh, omong kosong aja. Banyak orang begitu. Ya. Tapi kalau kita tetap masa bodoh, ya, suatu saat kita akan menyesal. Biasanya orang itu menyesal bukan di awal, ya. Menyesal biasanya belakangan. Kalau menyesal duluan namanya pendaftaran. Kalau menyesal belakangan itu, ya itulah yang harus kita renungkan. Ya, jadi kiranya firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita untuk memperbaiki hidup kita menjelang kedatangan Tuhan. Sekarang kita sudah hidup Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini, saya rindu sekali mendoakan kita semua pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita tutup mata kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Hidup di mana kita hidup adalah akhir dari akhir zaman. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, mengiring Dia meskipun banyak penderitaan yang kita alami. Tetaplah ikut Dia. Jangan pernah suam-suam kuku, jangan pernah mundur dari hadapannya, jangan pernah menukar iman kita dengan apapun, karena Dia telah membeli kita dengan darahnya yang mahal supaya kita diselamatkan. Dan di akhir zaman ini iblis bekerja dengan luar biasa untuk menyesatkan banyak orang, untuk menggagalkan banyak orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sore hari ini kita diingatkan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapannya, setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa kepada Tuhan, dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena sungguh tidak lama lagi Yesus akan datang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan sore ini Tuhan, supaya kami mau tetap mempertahankan iman kami. Kami mau tetap sungguh-sungguh mengikut Engkau meskipun banyak sekali ketidakadilan, tantangan, persoalan yang kami hadapi setiap hari. Kadang-kadang membuat kami menjadi takut, khawatir dan mundur. Tapi biarlah firman Tuhan sore hari ini mendorong kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap ikut Tuhan. Karena Engkau berkata, barang siapa mengikut Engkau, dia harus memikul salibnya dan mengikut Engkau. Biarlah kami dapat memikul salib kami masing-masing, tanggung jawab kami masing-masing, sambil mengiring Engkau ketika Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Biar kami didapati setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, ingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.